warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Putra. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pernikahan dan talak. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik yang bersifat biologis, khusus, fisiologis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Bagi keduanya secara sama-sama dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Atau pernikahan ialah akad yang disepakati oleh seseorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, hidup bersama dan saling mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batasan yang ditentukan oleh hukum. Adapun pernikahan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan dengan menjalin kehidupan baru dengan suami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual bersetubuh. Sedangkan pendapat yang sahih kata nikah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat dan rukun pernikahan. Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Syarat dan rukun keduanya mengandung arti yang berbeda. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Jadi syarat-syarat nikah itu masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara pada Undang-Undang Pernikahan Pasal 2 Ayat 1 dikatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Maka mengenai terlaksananya suatu akad pernikahan bagi orang Islam, syarat dan rukun mempunyai kedudukan untuk menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya adalah: pertama, calon mempelai laki-laki beragama Islam, laki-laki jelas orangnya dapat memberikan persetujuan. Kedua, calon mempelai wanita beragama Islam, perempuan jelas orangnya dapat memberikan persetujuan. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material sebagaimana hukum-hukum lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Agama Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan tertentu, antara lain ialah untuk melanjutkan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, menimbulkan rasa cinta kasih sayang, untuk menghormati sunnah Rasul, membina rumah tangga dan menerapkan syariat. Pernikahan yang dilarang. Nikah mut'ah. Mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang atau nikah sementara waktu. Sedangkan dalam istilah mut'ah disebut nikah kontrak, maksudnya yaitu seseorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu yang telah ditentukan. Pada awalnya pernikahan ini diperbolehkan oleh Rasulullah bagi para sahabat yang sedang berperang yang tanpa istrinya. Namun tidak lama setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus dan mengharamkannya karena nikah mut'ah termasuk merendahkan derajat kaum wanita. Nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu nikah wanita yang sudah ditalak 3 kali setelah habis masa iddahnya atau menyetubuhinya lalu mentalak dengan tujuan agar dia halal bagi suami pertamanya. Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh seseorang laki-laki yang telah mentalak istrinya ketiga kali, akan tetapi bermaksud untuk kembali kepada mantan istri yang telah ditalaknya. Karena sudah ditalak 3 kali, maka tidak boleh menikahi kecuali mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu untuk tujuan dapat menikah kembali dengan mantan istri, kemudian itu membayar laki-laki lain agar menikahi mantan istrinya dengan baik, menyetubuhi dan segera menceraikan agar mantan suami yang pertama dapat menikah kembali dengan mantan istri. Nikah sigar. Nikah sigar termasuk pernikahan
yang disertai dengan syarat yang tidak sah, yaitu seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dan syarat laki-laki tadi menikahi putrinya dengan tanpa membayar mahar. Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, akad pernikahannya sendiri dianggap sah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Khairian Nur. Perkenalkan, nama saya Khairian Nur. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Yogi Saputra tadi, yaitu pengertian talak. Talak berasal dari kata itlaq, yakni melepas dan meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syar'i, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan pernikahan. Sumiyati mengatakan bahwa perkataan talak mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim maupun jatuh dengan sendirinya, ataupun putus pernikahan karena meninggal. Sedangkan dalam arti khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Dalam hukum Islam, talak merupakan hilangnya ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatan dengan ucapan tertentu. Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan antara suami dengan istri. Melepaskan ikatan akad pernikahan dengan ucapan talak atau sepandan dengannya. Syarat dan rukun talak. Suatu talak akan jatuh apabila telah lengkap syarat-syaratnya. Syarat tersebut berhubungan dengan suami, berhubungan dengan istri, dan berhubungan pada sihat talak. Macam-macam talak. Talak ditinjau dari segi waktu. A. Sunni. Islam menyebutkan bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. B. Bid'i. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid kepada istri waktu suci tetapi telah dicampuri, dan talak yang dijatuhkan terbilang sekaligus untuk selama-lamanya. C. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri, akan tetapi tidak termasuk dalam talak sunni maupun talak bid'i. Talak ditinjau dari segi lafaz, jelas atau tidaknya talak yang dijatuhkan. A. Sarih. Talak sarih yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah dipahami. Arti kata itu secara tegas menyatakan cerai, seperti kata-kata engkau saya talak sekarang juga, atau engkau saya cerai sekarang juga. B. Kinayah. Talak kinayah yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran, seperti kata-kata engkau sekarang terjatuh dariku. Talak ditinjau dari susunan kata atau sikhat. A. Tanjis atau langsung. Talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak tergantung pada suatu syarat atau bergantung pada suatu waktu. Sehingga dengan diucapkannya talak itu, maka talak seketika berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya, sekarang engkau saya talak. B. Ta'lik atau bergantung. Talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada suatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada istrinya. Jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuh talak saya kepadamu. Atau jika sampai jam 6 sore ini engkau tidak makan, maka saya talak engkau. Talak ditinjau dari segi hak bekas suami maupun istri setelah menjatuhkan talak. A. Raj'i. Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dicampurinya, yang dalam masa iddah, bekas suami berhak merujuki istrinya, baik disetujui oleh bekas istrinya atau tidak disetujuinya. B. Talak ba'in. Talak yang tidak memberi hak merujuk kepada mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk kembali mantan suami ke dalam ikatan pernikahan, mantan istri harus melalui akad nikah yang baru, harus memenuhi syarat rukun yang baru pula. Talak ba'in ada dua macam, diantaranya A. Ba'in sugro, B. Ba'in kubro.
Talak ditinjau dari siapa yang berhak untuk melakukan talak. A. Khuluk. Ikatan pernikahan yang terputus karena pihak istri telah memberikan hartanya seperti tebusan atau uang iwat atau atas persetujuan suaminya untuk membebankan dirinya dari ikatan pernikahan. Khuluk termasuk bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk. B. Pasak. Perkara talak yang diputus oleh hakim atas gugatan istri, alasan utamanya bukan karena percekcokan suami dan istri, akan tetapi karena suami hambatan atau kendala yang mengakibatkan tujuan pernikahannya tidak terwujud. Pasak termasuk jenis talak ba'in sughra. Talak ditinjau dari suami menyampaikan talak kepada istri. A. Ucapan. Talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya secara langsung di hadapannya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya. B. Tulisan. Talak yang disampaikan suami kepada istri secara tertulis dan disampaikan kepada istrinya. Kemudian istrinya memahami isi dan maksud tulisan tersebut. Talak yang disampaikan melalui tulisan ini dipandang jatuh sah, meski yang bersangkutan dapat mengucapkan talak secara langsung. C. Isyarat. Talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud dan isi hati untuk menjatuhkan talak. Sepanjang talak itu meyakinkan dan jelas maksud menjatuhkan talaknya, maka itulah jalan yang disampaikan apa yang ada di dalam hatinya untuk menjatuhkan talak. D. Putusan. Talak yang disampaikan oleh suaminya kepada istri yang melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menjatuhkan talak. Untuk menyampaikan maksud tersebut yang istrinya tidak berada di hadapan suami, utusan tersebut berkedudukan sebagai wakil yang menjatuhkan dengan melaksanakan talak tersebut. Hukum perceraian. A. Haram. Talak yang dijatuhkan tanpa adanya alasan serta manfaat yang didapatkan, bahkan tindakan tersebut bisa merugikan suami dan istri atau suami yang mempermainkan talak. Begitu juga haram menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. B. Wajib, yaitu ketika talak yang dilakukan oleh dua orang hakim sebagai akibat perselisihan suami istri yang tidak bisa didamaikan lagi. Kedua hakim berpendapat bahwa talak merupakan satu-satunya jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan suami istri. C. Sunnah, yaitu ketika suami tidak lagi sanggup membayar nafkah atau kewajibannya dengan mencakup atau istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti sholat hingga istri tidak bisa menjaga kehormatannya. D. Makruh, yaitu ketika talak tersebut tidak ada suatu alasan yang jelas sekalipun Nabi Muhammad SAW menghalalkan perbuatan talak. Talak semacam ini akan merusak pernikahan yang mengandung nilai-nilai kebaikan, dikatakan makruh apabila talak seperti ini dijatuhkan kepada istri yang baik, jujur, serta istri yang dapat dipercaya. E. Mubah, pernikahan yang sudah tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya, maka perceraian ini Islam membolehkan terjadi, seperti sikap istri yang tidak dapat diharapkan kebaikannya. Sekian dan terima kasih.